Mana? Kau diturunin lagi? Nggak berhasil, kalah aku, kalah terus. Kalah lagi, kalah terus. Ya kau nyimak dulu Peter. Kau catat apa yang perkataan Nabi itu catat. Nanti baru kau debat Ya, dulu lagi. betul, iya. Tadi aku sakit hati sama si siapa lu, si Dewis tuh, Dewis ah. Oh, Hina-hina Dewis namanya itu, Nabi. dia Si itu Dewis. memang keturunan manusia tersesat. Dia jadi dari nenek moyang juga udah sesat dia. Kalau dia seandainya sesat hari ini, bisa kita maklumin. Tetapi dia ini dari memang udah dari 7 turunan ke atas memang udah Dari sesat. opungnya, Jadi, dari opungnya. jadi iya, jadi makanya dia pun bukan sesat lagi. Berenang di dalam lautan samudra kesesatan. Gitu. Jadi kentut pun dia sesat. Maria Arguella. Memang itulah kalau orang sudah roh apa ya? Roh Maria Rodanya. Marguela udah masuk ke dalam diri. Ya, izin dulu ya, mau menginjili Tritunggal Udin Petot dulu. Oke, Oke. Ini anggaran dana misionaris untuk penginjilan Udin Petot ini kami akan naikkan rencana hampir menembus 1.000 triliun. Jadi kita untuk mengutus misionaris untuk menyebarkan Tritunggal Titanium, anggarannya kita akan naikkan menjadi 1.000 triliun. Jadi tetap semangat para misionaris-misionaris. Kita butuh 7 juta misionaris yang akan kita siap kirim ke bangsa-bangsa. Tiba-tiba Islam semua daftar semua jadi misionaris. Mentang-mentang anggarannya 1.000 triliun. Kalau dananya Bang, 1.000 aku triliun jadi percaya misionaris, sih. Bang. Hah? Kapan Kalau dicairkannya dananya ini? 1.000 triliun percaya ini. Percaya, kenapa Iya. enggak? Kan kita kan yang berkuasa di muka bumi ini kan itu akan menggoncangkan bangsa-bangsa supaya kekayaan bangsa-bangsa mengalir ke rumah Tuhan dan aku akan membuat rumah ini megah dari sebelumnya. Itu sudah dinubuatkan dan di Nabi Yesaya juga udah bilang, kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan mengisap susu kerajaan-kerajaan. Ini bukan suatu hayalan, ini memang kehidupan tertinggi daripada hamba Tuhan yang hidup di akhir zaman. Karena ini kan ketika kemenangan besar itu terjadi, kita ini harta bangsa-bangsa ini hanya kita hambur-hamburkan saja. Menikmati kekayaan bangsa-bangsa ini hanya terjadi sekali dalam sejarah hidup manusia. Makanya jangan sampai ketika kegerakan ini sedang berlewat, jangan kita tertinggal. Kita harus ikut juga menikmati kekayaan bangsa-bangsa gitu. Makanya anggarannya untuk pertama saya naikkan menjadi 1.000 triliun supaya semuanya mendaftar diri jadi misionaris. Jadi dengan secara tidak langsung mereka udah jadi Kristen. Ya betul itu. Kapan dananya disalurkan ini? Sudah tidak lama lagi. Pokoknya tetap semangat, tetap menginjil. Karena ini konglo-konglo di belakang saya udah nggak sabar ingin menumpah ruahkan seluruh dana yang ada. Jadi semua juga dana-dana yang sitaan KPK itu ujung-ujungnya nanti bermuara di sini, ya. Ikan Ya. kemarin tuh disita tuh 12 triliun uang dari Wilmar. Itu nanti semua yang ada di Kejaksaan Agung itu dipindahkan ke King of King untuk menginjili bangsa-bangsa. Karena kita inilah yang akan memegang kerajaan atas yang seluruh yang ada di bawah kolong langit ini. Namanya juga udah King of King. Iya betul. Loh, kamu jangan salah, 1.000 triliun itu masih murah. Kekayaan satu orang Jeff Bezos aja sudah mencapai 4.000 triliun, 250 miliar US dollar, ya. 100 triliun itu masih termasuk kecil. Makanya di akhir zaman ini kita akan bermegah dengan kekayaan bangsa-bangsa. Jangan ada yang iri. Kapan waktu penyerahan nomor rekening untuk menerima transferan dari King of King? Nanti ketika dana itu cair, nanti saya akan membuat
suatu kopdar nasional di Hotel Indonesia. Nanti kita juga bikin pertemuan di Bali dan di Singapura untuk menerima dana itu langsung, baru kita langsung bergerak untuk membangun pos-pos penginjilan di bangsa-bangsa dengan dana raksasa. Nah, inilah yang ditakutin oleh seluruh bumi. Karena ini seperti tsunami rohani, tsunami kekayaan bangsa-bangsa, inilah yang akan menyapu bersih seluruh bumi sehingga seluruh bumi menyembah Yesus. Karena Yesus harus menunjukkan, sebab ia telah berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Kita bukan itu aja ngapain? Kalau raja uang rakyat uang kita, udah titik. Bener gak? Betul. Kok kita ngitungin uang orang? Rakyat kok, kita ini penguasa, maka bangsa-bangsa. Kok ngitungin uang orang sih? Ya Pokoknya siap. dukung Nabi. Tadi kau bilang hitung uang orang, sekarang jadi pendukung Nabi juga. Gimana sih King Kong ini? Hati-hati kau mau bicara. Mungkin dia udah ini. Karena kita kan sudah punya produk yang namanya Tritunggal Titanium. Nah, Tritunggal Titanium ini nilai kecuali kita nganggur, berak, kencing, mencret, nggak mungkin kita dapat duit. Tapi kita ini kan memperjuangkan pengenalan akan Tuhan. Habakuk 2 ayat 14, ya kan? Habakuk 2 ayat 14. Sebab pengenalan akan Tuhan akan memenuhi seluruh bumi seperti air laut samudra. Tuhan inilah yang disebut Tritunggal Titanium. Ini mahal nilainya. Jar bodat, kau bilang lagi pula aku sikropenia. Bukan sikropenia, memang urat miskin. Kucing. Orang kau, makanya kau jangan banyakan menetek ke Dajjal. Masa ada tetek Dajjal tapi itu yang membuat kau jadi blok. Benar-benar itu. Iya. Inilah yang namanya, nah, Tadi- kalau udah urat miskin, mereka ini udah miskin dari nenek moyangnya, makanya dia nggak percaya. Sales Tuhan lah kau Nabi, kita bukan sales, kita ini memberitakan Injil kepada seluruh bangsa sebelum mendatangkan. Aduh, udah 5 tahun tuh dana tripod tapi belum cair Nabi, lama kali bisikin baik buat kau. Ya kalau kau nggak sabar menanti janji Tuhan, ya udah kau nggak usah di sini, pindah kau ke agama Buddha sono. Janji Tuhan, Daud aja sabar kok, dia si Yusuf aja dia menunggu, Abraham aja menunggu dia punya anak. Masa kita hamba-hamba Tuhan tidak mau menunggu janji Tuhan? Berarti kau tidak ada kesabaran di dalam diri kau. Kenapa mungkin tidak ada kesabaran? Mungkin bini simpanan kau sudah minta dibeliin mobil, tapi dana kau belum ada, akhirnya kau diputusin. Mungkin itu yang membuat kau nggak sabar. Berarti di sini yang kau tinggikan bukan Tuhan, tapi pidong kau. Kurang ajar. Pidong pun kau bawa itu. Ini yang nanya Nabi ini. Nabi bilang kan udah ke surga. Ini ada yang nanya nih, surga apa dia bilang. Surga Yesus lah. Oh iya, surga Yesus. Kau dengar itu Fitriani? Inilah orang-orang yang akan tidak mendapatkan kebahagiaan ketika kelimpahan itu terjadi. Inilah manusia-manusianya. Mereka ini hanya jadi penonton, ujung-ujungnya jadi pengemis, jadi peminta-minta. Jadi tadi kan saya waktu nginjilin Nabi kan. Tadi ketemu Kristen yang nggak percaya Yesus, nggak percaya Roh Kudus, cuma percaya Bapa. Gimana itu cara nginjilinnya? Ya, kalau dia tidak percaya Yesus, cuma percaya Bapa, berarti kan saksi Jehovah. Anak buahnya pembuan itu. Cara nginjilinnya
Tempeleng aja muncungnya. Nggak bisa, Sendiri. masa tempeleng rohani jauh dia. Penting juga. Tunjangkan. Nah, itu yang disebutnya apa tuh Bang Loga tuh? Yang itu apa disebutnya? Saksi Jehovah. Oh, mana? Siapa lagi? Kalau Saksi Yehova itu bukan Udin Petot, itu beda lagi. Saksi Yehova itu adalah persatuan manusia ngocok internasional. Bang Kasmir noise, Bang. Yehova ini, iya, mereka itu setelah mengatakan Yesus bukan Tuhan, ada ritual-ritual di belakang mimbar. Mereka itu pergi ke belakang mimbar, baru mereka coli. Habis coli mereka khotbah lagi. Nah itu dia Saksi Yehova. Barang siapa melihat dia pasti mati. Ketua. Borni Jesus Ada yang gimana ini bilang. ketua? Apa? Boroni Yesus. Kalau Borni ya. Kalau Boroni Yesus itu adalah ibu-ibu yang stres ketika dia ditinggal suaminya. Jadi dia pelampiasannya ke para nabi. Dia adalah, nggak tahu lah. Dia bukan Boroni Yesus itu. Dia itu adalah Boruni iblis, Boruni Beelzebul. Itu kalau Boruni Yesus takut dia sama saya tuh. Pernah ketemu Aku emang? jorokkan dia kenal. Pernah sering. Boroni Yesus. Halo, Boroni Naik kau Yesus bilang. Boruni Yesus, naik. Udah kemarin dia bilang naik. Kemarin dia bilang sama aku, jangan kau ikut si Luka, bilang si Luka banyak nipunya di Medan nih, bilang gitu. Gimana Loh, ini? begini loh. Boruni Yesus ini kan gini. Nah, Dia tidak mau mendengarkan penglihatan dari nabi-nabi yang lain. Dia cuma mau dirinya dia aja yang kan, sementara kerajaan Tuhan itu kan nggak bisa kerja sendiri. Kita kan kerja harus berbarengan. Nah, ketika kerja berbarengan kita harus siap terbentuk. Nah, disitulah dia belum siap. Dia belum mau dia merendahkan hati. Kita dapat suara Tuhan kok setiap hari. Nah, dia suara apa? Kan nggak ada yang dia cuma cerita-cerita cuma Yahweh gitu-gitu aja ajarannya. iya ya. Nabi-nabi ditolak dia. Kita harus berafiliasi dengan nabi. Silakan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Iya, selamat bergabung juga. Kalau Ibu Makasih ya, Os. gimana? Oke, kalau Boruni Yesus mengaku pernah bertemu dengan Yesus, dia harus memiliki saksi lain minimal 5 orang lagi yang sama ajarannya dengan Boruni Yesus. Jadi nggak bisa sendiri. Saya pun mengaku bertemu dengan Yesus, tidak boleh kesaksian saya sendiri. Harus ada orang lain yang meneguhkan. Harus ada orang lain yang juga menjadi saksi. Jadi nggak boleh sendiri. Misalnya minimal 5 orang nabi untuk mendukung kesaksiannya Boruni Yesus baru kuat. Tapi kalau cuma kesaksiannya dia sendiri, mana kita tahu. Orang dia juga pernah ngomong kok, aku ketemu Yesus setiap hari. Melalui apa? Melalui baca firman katanya. Ya semua juga orang baca firman di seluruh dunia ini maksudnya bukan dalam bentuk apa kiasan, maksudnya bertemu secara langsung, secara real, nggak pernah katanya. Oh, bohong Jadi dia jangan- itu berarti. Iya, dia nggak pernah ketemu Yesus. Beda lah kalau orang ketemu Yesus itu nggak akan brutal, nggak akan liar. Itu Orang wajib. yang udah pernah ketemu Yesus itu pasti biasanya sehati dengan orang-orang yang lain. Contoh si Bang Ray, dia meninggal, dibangkitkan Tuhan, bertemu dengan Yesus. Dia itu tidak melawan saya kan? Karena kita sama-sama dipakai Tuhan.
membaca firman, dia mengaku dengan membaca firman dia ketemu Yesus melalui firman itu. Berarti dia cocok dimasukin ke neraka. Masuk. Masuk neraka dia. Si Jack mengatakan Rasul Paulus rasul sesat, sementara kami melihat Rasul Paulus duduk di 24 tua-tua. Kan sudah bertentangan ajarannya si Iya. Jack. Katanya Rasul Paulus sesat, sementara kami melihat Paulus duduk di 24 tua-tua. Berarti kan ajarannya kan udah aneh. Oh, Iya. saya diludahin Udin Petot saya. Aduh, jahat sekali. Pokoknya anggaran dana misionaris dari King of King jangan khawatir. Anggaran dana Udin Petot mana ada 1.000 triliun. 12 triliun dulu, kok langsung 1.000, aduh. Gampang itu. Gampang. Waduh, dehe. Halo, halo. Ya, halo, selamat bergabung, Bang. Silakan, Mbak. Saya boleh Gini teman-teman ya. Ya, begini teman-teman. Silakan. Yang baru bergabung Ya, silakan. silakan. Saya perkenalkan, saya dari Kaltim. Saya seorang Muslim. Nah, saya mau tanya, bolehkah Fitri ya laki apa perempuan? Perempuan ya? laki-laki? Oh, laki-laki. Oke, boleh. Silakan bertanya, silakan. Tetapi nggak apa-apa saya bertanya gitu. Enggak masalah, silakan. Begini, itu kan saya udah berapa kali lihat Bang Luga, penasaran banget gitu, nah yang sering dibilang nabi-nabi gitu kan. Nah saya mau bertanya, dia dapat nabi itu, gelar nabi, apakah dapat dari tidur, apakah dia pernah mengalami kematian gitu. Itu aja saya mau tanyakan. Sebelumnya makasih ya. Ya. Jadi begini ya Bang ya, konsep nabi dalam Kristen dengan Muslim itu beda. Kalau di dalam Muslim, nabi itu hampir sama dengan Tuhan. Tapi di dalam Kristen, nabi itu sebenarnya tidak ada bedanya dengan pendeta, penginjil, rasul, dan pengajar. Cuma nabi itu lebih tinggi sedikit, bukan terlalu tinggi. Jadi jabatan nabi itu bukan yang hampir mirip, hampir sama dengan Tuhan. Nah, ini yang menurut saya tidak sama. Nabi itu adalah salah satu jurusan di dalam kepemimpinan tentang agama ya. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga penginjil, gembala, ataupun pengajar. Jadi ibarat kata tuh kalau di militer itu ada angkatan darat, ada angkatan udara, ada angkatan laut. Tiga-tiganya sama-sama tentara, jurusannya aja yang beda. Yang satu jurusan laut, yang satu jurusan darat, yang satu jurusan udara. Nah, Nabi kerajaan Tuhan juga punya 5 kepemimpinan yang disebut dengan 5 jawatan. Kelima jawatan ini sebenarnya tidak terlalu jauh perbandingannya antara satu dengan yang lain, yaitu rasul, nabi, penginjil, gembala, guru. Ya, kalau di Muslim mungkin ada kiai, ada ustadz, ada pengajar, ada wali. Gitu. Pada sebenarnya itu 5 jawatan saling membutuhkan. Oke, Begitu. sebentar Bang Nabi. Ini saya nggak tahan baca komentar ini. Si Barani yang di atas abang bilang Nabi itu harus ada kuasanya tuh. Iya, saya. Salam. Betul. Jadi gini. Ya gini. Kalau ada ingin mengetes kuasa saya, dia wajib punya kuasa. Sama seperti kita mau main judi kan, taruhan 50 juta. Ya 50 jutanya taruh dulu. Jangan lo nggak ada modal lo tantang orang main judi 50 juta gitu. Jadi Nah, kalau itu ada orang Raja mau si ngetes, ya. Jadi misalnya gini. Misalnya kita taruhan nih
Manchester United sama Real Madrid siapa yang menang? 50 juta, taruh dulu duitnya. Untuk Jangan lu menjalankan nggak punya modal lu mau taruh 50 juta Dengar gitu. dulu, Bang. Ngerti nggak? Untuk menjalankan firman Tuhan tidak ada istilah taruhan. Jika memang Anda nabi, Anda harus melayani dengan rendah hati. Tolong manusia yang susah. Ya, Tolong manusia yang susah di dalam nama Tuhan. Bukan uang yang Ya. kita kejar. Kita bukan hamba uang, melainkan hamba Tuhan. itu kau nggak perlu ngajarin dari kecil juga aku udah tahu. Jangan kau Melainkan hamba Tuhan. itu kau nggak perlu ngajarin dari kecil juga aku udah tahu. Jangan kau bujang ini Tidak ada ditanya dalil. Kalau memang Anda nabi, Kamu nanti diam, kita kamu pergi diam. ke rumah sakit Kurang jiwa. ajar. Kita sembuh. Kita Tolol. Ya. Oke, ya satu-satu dulu ya. Kau bilang tidak ada lagi nabi, dalilnya di mana? Coba buka mulutmu. Nabi sudah tidak ada, ayatnya di mana? Jangan kau nipu di sini. Silakan. Ayatnya di mana? Ayatnya di mana? Nabi sudah tidak ada, ayatnya di mana? Silakan. Halo? Ya, silakan. Halo? Ayatnya di mana? Tadi pertanyaan Nabi di mana Ya, ayat ayat Alkitab Nabi sudah mengatakan- tidak lagi, ayatnya di mana? Ah, Nabi nggak boleh lagi ada, kalau ada dibunuh, mana ayatnya? Gimana? Jangan kau nipu di sini. Namanya kurang ajar. nabi. Ya di mana ayatnya? Anda yang nipu mengatakan kalau memang si Anda betul-betul kucing kau. nabi, perkataan Anda pun sopan. Ini Bukan ini itu yang Anda saya garang. tanya. Yang saya tanya dari kau bilang Nabi sudah tidak ada lagi, ayatnya di mana? Itu yang saya tanya. Dan sekarang pun banyak nabi-nabi palsu yang menyamar bagaikan malaikat Si perang. kurang ajar ini dari tadi kau ditanya. Udah ditanya dari tadi muncungmu. Nabi saya sudah Memang Anda nabi, doakan orang yang sakit di rumah sakit jiwa itu. Kalau memang sembuh berarti Anda nabi. bukan itu yang saya tanya, kolor, Beri dia sempak, pertanyaan. dajal. Yang Beri dia saya pertanyaan tanya gini kepada aja. muncungmu, Bahasa pun Tak- kolor. pertang- Nabi apa kamu? aduh Nabi si kolor kurang ya ajar kamu. ini. Nabi kolornya Pertanggung kamu. jawab sebentar dulu. Pertanggungjawabkan mulutmu dulu. Kan tadi mulutmu mengatakan Nabi sudah tidak ada lagi. Misalnya di Sempak 3 ayat 3 nomor sekian, tidak ada lagi Nabi setelah Yesus. Nah, tunjukkan ayatnya pasal berapa? Siapa yang nendang dia? Nggak tahu, turun sendiri dia. Turun sendiri ya? Kok hilang ya? Iya. Turun sendiri. Aku kan bukan moderator lagi. Udah dirubah. Silakan. Tapi nggak masalah. Yang penting Moderator Nabi, cek lah. Nabi ini. orang apa? Cek lah. Masih Nggak ada, moderator. bener. Belum, udah udah dicopot kalian masih ucok tadi. Masih moderator, cek dulu. Oh iya, masih. Oke. Kan gitu aja simpel kan? Tidak ada lagi nabi setelah Yesus. Dalilnya di mana? Kita siap kok menunggu dengan senang hati nampilin dalilnya. Tapi kan dari zaman dulu sampai sekarang kan nggak ada ayatnya. Ayatnya ayat-ayat ambigu lah. Nanti akan muncul nabi-nabi palsu, kan nggak nyambung. Yohanes adalah nabi terakhir, dialah nabi penutup, tidak ada lagi nabi setelah dia. Nah kan jelas. Maka awak ngaku nabi pun nggak boleh, kan gitu. Iya, dasarnya kan penglihat dan penyampai pesan. Kenapa harus ditiadakan? Iya, lagian kan kita butuh kok penglihatan. Misalnya siapa aja yang udah dicincang di neraka, kita perlu tahu nggak? Betul. Supaya kita nggak kena cincang. Iya. Siapa aja, misalnya siapa? Si Lateung, si Borjong, misalnya udah. Iya kan perlu nggak? Misalnya kalau kita nggak tahu siapa yang aja udah kena cincang,
main mempertaruhkan nyawa kita aja, nanti tunggu di akhirat ya. Kalau di akhirat udah nggak bisa balik. Kita perlu dong. Kita butuh kejelasan. Kau bawa aku ke sorga, benar nggak? Coba, kau udah pernah ke sorga belum? Belum. Nah terus ngapain lo bawa gua ke sorga? Ya kita di sana ini aja gambling. Pala lo aja gambling. Gambling. Ngeliat di sono. Wah, lu sama juga dengan mempertaruhkan nyawa lu. Lu aja mempertaruhkan nyawa lu sendiri. Kalau gua mah nggak mau gua dipertaruhkan nyawa gua. Saya izin follow ya semuanya ya. Oke. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Nabi udah nggak ada. Buktinya masih banyak, ratusan orang dapat penglihatan, dapat mimpi. Itu siapa tuh? Lu bilang nabi palsu. Nah lu dapat nggak penglihatan dan mimpi? Enggak. Wah, kena balok lah kepala kau. Nabi udah nggak ada. Nanti muncul lo dirobek-robek lo di neraka lo. Ini lo yang bilang nabi udah nggak ada, dirobek mulutnya. Hati-hati lo ngomong. Dimasukkan batu ke mulut lo. Ini apa nih kasusnya? Kata Lucifer. Dong Raja Dia si bilang Barani, nabi. si Barani. Aduh. Dia bilang nabi udah nggak ada. Masukkan aja batu ke mulutnya katanya. Ya. Sekarang Buka begini. mulut kau, buka. Buka mulut kau. Ya, sopan Belakang. Anda berkata-kata. Kalau bilang Anda Ya, Mas. berkata Makanya kau pun Saya pun sopan pernah ke bertemu dengan sini. Tuhan Nah, Yesus. ini jangan asal Disuruh ngebacot. saya 2 Giliran kali. kau dibalas kau nangis. sopan aja kita dulu berbicara sopan. Tahu Nah, sopan? terus kalau udah ketemu Tuhan, sekarang saya tanya, ya kalau Walaupun kau saya pernah didatangi bertemu Tuhan dengan Yesus, Yesus bilang apa saya sama kau? mengatakan saya tidak nabi. Iya. Tahukah Yesusnya bilang apa sama bagaimana kau? itu? Borjong, ditanya Yesus bilang apa sama kau? Sopan Anda. Itu Kalau- yang ditanya. Kok bawa sopan sih? Kau aja nggak Anda sopan nabi dari kalau tadi. kalau tidak Anda sopan. Iya, Saya Anda ini Anda rasul. yang ngomong kolor. Tidak ada seperti itu nabi. Loh, kau Tidak ada seperti itu ya, nabi. karena memang kau kolor kok. Kau bilang nabi udah nggak ada. Sekarang saya Nabi tanya, itu Yesus orang ketemu saleh, kau, Yesus ngomong sopan. apa sama kau? Biar kita secara baik-baik kita membahas tentang firman Tuhan. Saya pun pernah bertemu dengan Tuhan Yesus. Saya juga pernah. Udah. Kurang ajar. Tapi saya mengatakan saya bukan nabi. Sebab Ya, kalau nabi, saya juga pernah. ya udah. Emang ya Tapi kita udah. secara sopan kita berbicara. Nah, Iya, sekarang tapi kita- apa yang Yesus? Tapi kita bukan nabi. Kita hanya manusia yang berdosa. Sebentar, Borjong. Yesus ngomong apa sama kau? Emang Yesus ngomong kau bukan nabi? Saya tanya Anda. Omongan Anda pun seperti setan mengaku nabi. Sopan, Apa sopan. kenal? Sopan yang Anda apa? Bang Raja kenal Yesus Kan dari saya wajahnya tanya. kah? Saya, iya. Iya. Saya Oh, ditolong, abang tangan kenal. saya ditangkap. Oh, iya, oke. Begini ceritanya. Sopan aja kita, iya. Kita Iya. mencari jiwa-jiwa yang hilang. Silakan. Begitu. Kalau memang nabi kita, saya bukan nabi, saya orang berdosa. Walaupun saya pernah bertemu dengan Tuhan Yesus, saya tidak berani mengatakan nabi. Dosa saya nanti besar Oke. di hadapan Tuhan. Oke, Saya hanya orang berdosa. Oke. Saya Sekarang mau pastikan kamu diam, ya. Yesus yang Anda temui itu wajahnya mirip siapa, Bang? Di sini dia bukan semua yang ada umat Kristen yang diakui kita, banyak wajah Kristus, Tuhan Yesus, tetapi bukan semua itu. Kalau bisa abang tampilkan, saya bisa pilih bagaimana yang pas yang pernah saya lihat. Iya, jika saya bersaksi dusta, di malam ini juga saya jatuh di dalam dosa dihukum Tuhan selama-lamanya. Saya bukan mengumpahi diri saya bersaksi di hadapan Tuhan yang Oke. yang Maha Pencipta. Tampilin, Kalau saya Roy. berbohong, saya Yesus yang berdusta. mana? Oke. Tampilin, Roy, tampilin, Roy. Sebentar ya. Sekarang saya bicara dulu. Kamu kan didatangin Yesus. Ketika Yesus mendatangi kamu apa yang dikatakan Yesus terhadap Ya. kau? Jawab. Halo, nggak dengar? Apa yang dikatakan Yesus terhadap kau? Apa? Halo? Kau jawab. Apa yang diucapkan Yesus kepada kau Terganggu ketika dia kayaknya menampakkan sinyalnya diri dia. kepada kau? Apa? Inilah aku katanya. Silakan. Nah, terus Inilah setelah inilah aku, apa lagi?
lagi. Dia Begini jawab dia nggak? ceritanya. Kalau Nabi udah nggak ada, dia ngomong nggak? Dengerin dong ceritanya, dengerin dong Luga. Dia kan Anda, Ya, silakan. dengar ya, saudara. Pengikut Silakan. Yesus itu, begini dia. Ampunilah dosa sesamamu supaya Kamu dosamu jawab ampun. pertanyaan saya, kamu jangan khotbah di sini. Bukan itu yang, Bukan. aduh, si kurang ajar ini bukan itu Sekarang yang saya tanya. begini. Iya, Apa yang diucapkan oleh Yesus kepada kamu? Iya, makanya Anda. Kamu pikir orang saudara, ketemu Yesus bisa jadi langsung rasul? Nggak bisa. siapa yang mengatakan Silakan. rasul yang Ribuan orang ketemu Yesus nggak bisa jadi rasul. mengatakan itu Anda? Makanya saya tanya, kamu rasul bukan? Bukan. Enggak, saya tanya, kamu rasul bukan? Bukan. Kamu rasul bukan? Ya Bukan. udah, kamu diam. Kalau kamu Kok bukan rasul, dia? kamu diam. Saya menceritakan bagaimana mukjizat yang pernah saya terima. 5 kali saya menerima. Ya, apa yang diucapkan Yesus kepada kamu? Apakah Yesus mengatakan bahwa rasul dan nabi sudah tidak ada? Silakan jawab. Pikiran Tuhan bukan pikiran kita. Apa yang dikatakan Tuhan, itulah yang kita terima. Bukan harus mesti mengatakan Ya seperti yang Anda apa? katakan. Aduh, dari tadi loh, udah setengah jam lo kutanya, kamu nggak bisa jawab. Tadi kan udah aku Apa jawab. dikatakan Inilah Yesus aku, kepada katanya kamu? tadi. Apa? Inilah aku. Cuma itu doang. Iya. Kalau Yesus cuma mengatakan inilah aku terus, kenapa mulutmu menambah-nambahin bahwa nabi sudah tidak ada? Kurang ajar, jawab. Manusia tahu. Kalau memang Anda nabi, perkataan Anda sopan ya. Anda setan janda. Bukan itu yang saya Jumpa di mana tanya. kita? Jumpa Kenapa di mana kamu kita? tambah-tambahkan Jumpa ucapan di mana kita? Kamu jumpa di mana kita? Sosok Tuh, nabi tuh. kamu. Katanya sudah ketemu Omonganmu pun Yesus, sombong mau ngajak kali. berantem lagi. Kan kamu tadi mengatakan Yesus berkata kepada saya, inilah aku. Ada lagi nggak yang diomongin? Nggak ada. Makanya lagi. Anda Nah, terus diam kenapa dulu. kau Saya tambah-tambahin? ceritakan bagaimana kisah hidup saya. Percaya nggak Singkat-singkat percaya, aja, itu jangan, terserah Anda. jangan terlalu panjang. Yesus ngomong, kau apa aja yang diomongin? Tadi kan sudah Cerita saya dong. bilang. Ya cerita-cerita. Inilah aku. Oke, inilah Terus? aku. Terus inilah aku, bahwa nabi udah nggak ada lagi, gitu katanya. Mujizat Bodat itu. kau. Anda orang mata atau bukan Anda? Anda Kristen? Makanya apa saya tidak? bilang, kamu jangan nambah-nambahin. Dulu Anda Kristen apa Kalau tidak? Yesus, saya Kan Kristen. namanya Kalau Luga Yesus tidak Tambunan, mengatakan Bang. bahwa- Masa Abang nggak bisa lihat? Kalau Yesus, Ya sebentar banyak ya, yang kalau mengatakan Kristen. Kalau Anda memang Gini bukan ya. Kristen, saya tidak mau diskusi dengan Anda. Saya hanya Sebentar, membahas kitab sebentar. saya ya. Ini Saya Nabi tidak Kristen. sekarang mau- kemudian ya, Ya, sekarang Saya kemudian, tidak mau- ya. Kalau kamu nggak mau ini, saya turunkan loh kamu ya. Kan Yesus ngomong ke dia, inilah aku. Masih ada Kan hanya orang bodoh yang percaya ada nabi perkataannya seperti Anda, perkataan seperti Iya, setan. ketika Yesus menampakkan diri kepada kau, apakah Yesus mengatakan nabi sudah tidak ada? Jawablah manusia borjong. Udin Petot jawab. Seperti Gak kamu mampu hamba dijawab Tuhan. ya. Oke, cukup. Oke. Udah. Cukup. Sekarang saya bicara ya. Begini. Kalau seseorang ditampakkan Yesus dirinya, itu bukan berarti dia langsung jadi nabi. Itu karena mungkin Tuhan sayang sama dia. Seseorang yang disayang sama Tuhan, contoh seperti si Raja Sibarani ini, kalau kau disayang Tuhan, Yesus menampakkan diri sama kau, tetapi kau juga harus belajar. Bukan berarti kamu jadi berhenti belajar. Disayang Tuhan bukan berarti jadi angkuh. Bukan jadi tidak mau belajar lagi. Kamu pelajari. Kalau orang diangkat jadi nabi, Yesus itu ngomong sama dia, kamu diam dulu, nanti kau kuturunkan kau, kulemparkan nanti kau. Oke, kutanya sama kau. Kamu masih terlibat gak dengan adat istiadat? Jawab. Saya Hei, tidak Udin, percaya. jawab. Masih terlibat gak? Pakai ulus gak? Nggak terlibat ya. Jawab. Masih pakai ulus gak kau? Masih ngikutin acara pesta adat Batak gak? Jawab. Buka mulut kau. Siapa aku? Masih pakai ulus Batak gak? Tadi kamu bilang Udin. Nama aku bukan Udin, makanya aku diam. Ya. Makanya saya tanya. Oke. Bang Luga Nabi. Masih pakai ulus Batak nggak? Masih pakai ulus Kalimat Batak nggak? yang baik, pakai kalimat yang Iya, rendah oke. hati, sopan Oke, santun, baru kita aduh, kau banyak kan curhat kau dari tadi, curhat kau. Yang kutanya, seperti orang gila yang di rumah sakit jiwa itu. jawab Kan dulu bisa, pertanyaanku. selaras Kau masih berbicara pakai dengan ulus baik. Batak nggak? Masih pakai Saya ulus lebih- Batak nggak kau? Saya lebih percaya adat istiadat Tuhan.
dibandingkan manusia yang Nah, dibuat jadi kau masih manusia. pakai ulos, kurang ajar. Jadi kau masih pakai ulos. Kau yang kurang ajar. Apa rupanya kau jumpa di mana kita? Enggak, kutanya. Bisa Tidak bagus. jumpa. Minta jumpa mulu kau. Yang kutanya sama kau nanti dulu masalah jumpa. Kau masih pakai ulos Batak Udah gak? dibilang sopan ngomong kenapa? Enggak, kutanya kau masih pakai ulos gak? Mita monitor, Mita besarin Nabi Mita. Aduh, Mita. Jawab. Nggak mau lagi. Anda banyak pertanyaan. Coba. Yang saya tanya sama kau, kamu masih terlibat gak dengan adat istiadat dan ulos? Masih terlibat Sekarang gak? sekarang begini, Anda ceritakan Anda ketemu Yesus, saya pun saya ceritakan. Itu aja kita dulu bahas. Bukan itu yang saya tanya. Aduh, lama-lama nih. Aduh, mana ya? Yang kutanya ke mulut kau. Maunya pakai Anda masuk- yang mau suka-suka Anda bertanya. Ketika saya mau bertanya, Anda tidak menjawab. Kenapa kau takut apakah kalau saya- ditanya ulos? Woi, Belzebul. Kenapa kau ditanya? Katanya kau udah ketemu Yesus, tapi kau masih pakai ulos. Kenapa? Siapa yang memakai ulos? Apa kamu lihat? Enggak, kau ulos kau simpan di mana? Ulos Batak kau simpan di mana? Markus 7 ayat 7. Sia-sia mereka menyembah aku karena ada. Udah. Masih kau simpan nggak ulos? Enggak, saya tanya masih kau simpan nggak ulos? Markus 7 ayat 7. Yesus. Si Bordong yang kutanya, kau masih nyimpan ulos? Ini masih nyimpan bangke ini anak satu nih. Jadi gini teman-teman ya, kalau ada orang didatangin Yesus bagus ya, tetapi bukan berarti kalau lo didatangin Yesus lo tidak bisa diajar lagi. Lo juga harus perlu banyak belajar. Bukan berarti karena lo didatangin Yesus lo jadi tidak mau nggak bisa diajar lagi. Gua pun didatangin Yesus, ngerti nggak kau? Udin Petot, belajar kau. Sampai mati kita belajar. Tidak ada orang yang pintar tetap firman Iya, Tuhan. makanya kutanya sama kau. Udah suka-suka kau masih Anda menyenggak masih saya. nyimpan. Kutanya sama kau, kenapa sih Sampai kau mati. sembunyiin? Kau masih nyimpan ulos gak? Terus Ada nggak apa hubungannya? Enggak, jawab dulu. Kau masih nyimpan ulos gak? Saya tidak ada ulos. Kamu tidak ada ulos. Masih ikut gak pesta-pesta yang pakai ulos? Masih ikut gak? Jarang saya, tak pernah saya memakai ulos. Ke pesta aja pun saya jarang. Lebih suka Ada saya nggak kau ibadah. simpan? Ada nggak kau simpan ulos di kamar di lemari kau? Ada nggak Tidak kau ada. simpan? Tidak ada. Saya tidak pengikut acara-acara adat saya. Pesta aja saya. Oke, bagus. Kalau Bagus. masalah pestanya. Sekarang kita Oke. masuk ke Oke. doktrin Tritunggal Titanium. Silakan Nabi. Masuk. Oke, begini. Kalau seseorang dia didatangin Yesus, itu bukan berarti dia boleh menjual-jual kesaksiannya, terus dia nggak bisa nasihatin lagi. Ya. Kalau masalah kau cuma didatangin Yesus, banyak yang lebih gila dari kau, ya. Mary Catherine Baxter itu 40 hari ke sorga dan ke neraka. Ya, bukan cuma sekali dua kali, 40 hari. Ya. Conam 17 kali ke surga. Jadi banyak yang lebih gila dari kau kalau cuma masalah ketemu Yesus. Tetapi Begini. bertemu Yesus itu bukan berarti menjadi jaminan kau tidak perlu diajarin. Roy, ini lagu. Ini lagu. Makanya kalau kita saling mau mengajari, diskusi dengan bagus. Jangan pakai kolor, tahu? Iya, makanya kau jangan bilang saya nabi palsu. Nanti Kan kalau kamu tadi bilang kolor, kamu pun jadi kolor, kan itu? gini, masalahnya tadi Jangan muncul menghakimi supaya kamu jangan dihakimi. Itunya dia. mulutmu yang tadi, sebentar ya, mulutmunya tadi yang mengatakan bahwa saya ini nabi palsu. Kan muncungmu yang duluan pertama ngomong. Ketika mulutmu mengatakan saya nabi palsu, baru saya menegur kau nangis, kau berak. Menegur pun secara sopan dia. Kalau memang Makanya dia jangan sembarang mulut kau. begitu dia. Lah iya, harusnya kau nanya, Bang, Sekarang begini. tunjukkan dulu data-datanya bahwa abang nabi, harus begitu. Jangan kau nabi palsu, jangan asal ngomong kau. Saya dapat penglihatan, tapi saya nggak nabi, nggak ngaku nabi. Ya, pertanyaannya kau diutus nggak sebagai nabi? Kalau kau nggak diutus, kalau cuma didatangin, memang nggak boleh kau jadi nabi. Jadi Begini dia. nabi itu adalah Tuhan memberikan tugas kepada dia. Jangan ngomong dulu kau. Ya begini dia. Saya apa dulu? Kalau memang abang nabi, ini secara sopan saya berbicara. Saya disuruh Tuhan jadi nabi. Iya.
kalau memang abang nabi, sudahkah pernah abang doakan orang-orang bisa sembuh langsung dengan mujizat yang nyata, minta pertolongan kepada Saya Tuhan? pernah mendoakan orang kanker sembuh. Ucok, saya pernah mendoakan orang kanker sembuh. Saya pernah Itu mendoakan orang percaya tidak saya. bisa bicara sembuh. Ya, Ya, saya juga saya pernah percaya. adu mujizat dengan pemilik 28 jin. Saya tengking, badan saya keluar api, dia kelempar, dia pingsan, masuk Kristen. Biar kau tahu, pemilik. Sudah. Iya, makanya kau jangan Oke, Mantap, kalau mantap. begitu. sok Kalau jagoan memang kau aja begitu, tuh. kalau memang begitu, begitu Bang. Apa? Izin- Apalagi? Izinkan saya bicara dulu bagaimana mujizat yang saya terima waktu saya dulu sakit. Bisakah saya berbicara? Silakan, silakan. Boleh, boleh. Saya mohon kerendahan Jangan hati kau anggap- dalam nama Tuhan ini. Ya, biar saya ceritakan mujizat Iya, yang silakan. pernah saya terima Itu ngomong sampai yang 5 kali. baik-baik. Nah, Jangan dulu ngomong. begini ceritanya saya dulu lama gila saya dulu. Saya lama tidak tidur, tidak makan, tidak 1 tahun sanggupnya dulu saya tidak tidur. Hidup saya di pinggir jalan. Bahkan saya diobati di rumah sakit jiwa sampai 8 tahun ada lamanya. Ada 1 tahun nanti dibawa lagi pulang ke rumah, tidak lama lagi dibawa lagi berobat. Jadi saya sudah capek di rumah sakit jiwa, di kerengkeng, di borgol, di rantai, disuntik bis, disetrum, di karantina, berdarah-darah semua. Jadi begini ceritanya Bang. Saya dulu penyakit saya kena guna-guna kan begitu, diserang oleh manusia kesetanan ataupun iblis kan begitu kan. Nah, setelah itu walaupun seperti itu saya semua ingat itu semua. Nah, walaupun seperti itu saya selalu berdoa kepada Tuhan begitu kan. Tidak lama kemudian saya menerima mujizat sampai ada 5 kali. Yang terakhirlah mujizat yang saya terima, saya bermimpi melihat Yesus. Itu terang itu. Jadi begini, mujizat yang pertama yang saya terima ketika saya hidup di pinggir jalan, waktu di pagi hari jatuhlah petir dari atas langit, membawa api cahaya yang terang. Dan jatuhnya petir itu jatuhnya ke tubuh saya, badan saya berapi-api. Jadi jatuh petir itu seperti ada bola sebesar bola masuknya ke dalam tubuh saya, cahaya itu tadi. Terdiam di dalam perut saya sampai sekarang. Nah, setelah itu masuk entah apa itu mau menjelang pagi waktunya itu hari itu dan matahari belum terbit. Jatuhnya petir itu. Nah, setelah itu saya terbang seperti burung Raja Wali. Setinggi tiang listrik, 3 tiang listrik jauhnya ke depan. Seperti itu saya terbang. Ini bukan mimpi, ini kesaksian nyata ini. Waktu saya tidak tidur itu. Jadi saya terbang, saya terjongkok pelan dijongkok begitu. Tidak ada terantuk, tidak ada yang bagaimana. Nah, setelah itu datanglah jamahan tangan memegang wajah saya dan kepala saya diputarkan ke arah langit. Setelah saya lihat langit, 1 detik berjalannya waktu, teranglah matahari, terbitlah matahari besar terang sehingga bumi siang di pagi hari itu. Biasanya matahari sedikit demi sedikit menjadi terang di pagi hari kan. Ini langsung besar matahari tadi. Nah, pertanyaannya siapa yang menciptakan matahari Bang? Kan begitu. Begitulah dalam hati saya ketika saya melihat matahari itu saya mengucap syukur kepada Bapa surga, Bapa langit dan bumi di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah pertama mujizat. Jadi ketika saya ditabrak petir itu badan saya ini berapi-api, serasa keluar entah apa itu kecampak itu ataupun setan bagi watuk, bagi ganjang, mak lampir ataupun siapapun itu. Bang, ini bukan mimpi ya. Jadi sampai sekarang yang di dalam tubuh saya ini ada sebesar bola kaki. Nah, jadi sampai 5 kali lah saya menerima barulah saya sembuh dari sakit jiwa. Nabi udah tidur belum? Saya sudah mempunyai kartu merah. Silakan, Udah Bang. silakan. Itulah. Ya, Nah. ceritakan kau kena kartu merah itu Raja yang kau ceritakan dulu. Oke, Bang, ya. oke, cukup ya. Bukan Cukup. bohong, Begini. bukan apa. Saya bersaksi Begini. dalam nama Tuhan ini. Sebentar. Gini loh. Kalau Tuhan menyembuhkan kau, Tuhan tidak suruh kau ngajar, kamu jangan ngajar. Kerjamu cuma bersaksi. Jadi Saya digerak. apa yang kau alami? Sebentar. Ya, lanjut. Apa yang kau alami itu kan Tuhan tidak pernah ngomong ke kau kan bahwa Nabi sudah tidak ada kan? Tuhan tidak pernah Iya. ngomong, itu kan kau dengar dari gerejamu. Jadi jangan kau campurkan ajaran gerejamu dengan kesaksianmu, jadi rusak kesaksianmu gara-gara ajaranmu.
Jadi kalau kau tidak diberikan otoritas untuk mengajar, kamu jangan mengajar. Kamu hanya seseorang yang mengalami mujizat dari Tuhan. Sebelum ada aba-aba, jangan kau tambah-tambahin. Yang jadi masalah kan kau, Tuhan nggak ngomong apa-apa sama kau. Kau jadi tambah-tambahin ajaranmu. Itu yang membuat kau jadi Tuhan jadi sedih melihat kau. Udah baik-baik Tuhan menyembuhkan kau, tapi kau malah menjadi angkuh. Malah kau bilang Nabi udah nggak ada. Cukuplah apa yang Tuhan kasih ke kau. Jangan kau tambah-tambahkan. Ngerti nggak? Begininya dulu itu Kalau Bang. saya, Tuhan bicara sama, sebentar kau dengar dulu. Tuhan bicara sama saya kalau saya adalah rasul. Itu yang ngomong Tuhan, bukan saya. Aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu. Tuhan mengatakan saya itu nabinya dan rasulnya. Betul. Nah, jadi kalau kecuali Tuhan ngomong sama kau, ajarkanlah dulu Raja Sibarani bahwa nabi udah nggak ada. Nggak mungkin Tuhan ngomong gitu sama kau. Makanya jangan kau tambah-tambahkan ucapan Tuhan apa yang tidak diucapkan Tuhan ke kau. Ngerti? Begini, Jawab. begini Bang. Mengapa saya seperti itu? Dulu saya menerima mujizat oleh karena saya dulu pernah sampai 3 tahun dia diajar oleh guru sekolah Alkitab. Jadi saya sekolah Alkitab. Nah, Itu jadi sedikit penyebabnya. banyak jadi saya tahu tentang firman Tuhan. Jadi oleh karena itu saya semakin mengasah iman saya, mendekat kepada Tuhan, selalu berdoa. Itulah tidak lama kemudian saya menerima mujizat itu. Itu sebelum Masih gila ada apa belum? Sebelum Masih gila apa ada itu? 4 lagi mujizat Enggak, yang saya tanya. saya terima. Ketika kau enggak itu sebelum kau gila atau setelah kau sembuh? Dulu saya lama dulu saya sakit Bang. Dulu. Saya rasa ada 10 tahun itu. Nah, di akhirat Enggak, sebelum kau sakit itu yang kau menerima pengajaran itu dari guru kau itu kapan itu? Yang kau belajar sudah sama guru kau waktu itu? saya masih sakit dulu itu. Masih sakit. Nah, jangan-jangan itulah penyebabnya jadi kau jadi sakit gara-gara Bukan. kau menerima ajaran setan. Ya, Bukan, ya. Bang. Naik. Bukan begitu. Hmm. Karena apa? Karena saya pun diajar untuk berdoa kepada Yesus. Ah, begitu Siapa Bang. yang ngajarin? Gurumu apa Yesus sendiri? Guru, ada orang yang pintar tentang Alkitab, ada yang tahu lah, bukan saya katakan pintar, tetapi dia sukarela mengajari saya. Nah, itu namanya kau belajar sama ahli-ahli Taurat. Kau tidak belajar sama Tuhan langsung, makanya itulah yang membuat kau jadi gila. Makanya kau Tidak bertobat mungkin dari tidak. ajaran itu. Begini Bang, kalau abang berdiskusi, Memang Raja Kenapa Tega dia Nabi gila? awak ini, Bang. Rupanya karena ahli-ahli Taurat. Raja Tega Nabi awak ini. Jadi Awak udah Jadi nangis aku di udah sini tahu. ya kan, keluar air mata awak. Nih, abang percaya nggak? Abang percaya nggak dengan Alkitab? percaya. Jadi Kalau gini percaya ya. kenapa? Begini. Jawaban Sebentar. pertanyaan abang tadi seperti ini. Begini loh bro, ya. Jangan kau anggap karena Yesus sudah menyembuhkan kau dari gila Pikir selama karena 10 apa ya tahun. dia gila? Harusnya kau tanya sama Yesus, Tuhan, kenapa aku gila? Pasti jawaban Yesus karena kau belajar sama guru kau yang kebetulan salah satu member dari Trinitas Udin Petot. Itu yang Ada menyebabkan kau jadi jalannya. gila. Ada timbang untuk Ada Iya, timbang. saya kira dia kenapa sakit ternyata gara-gara menganut ajaran Udin Petot. Ini perlu nih diekspos nih. Jangan abang mengada-ngada kalau belum aku ceritakan Bang. Abang belum tahu semua bagaimana. Karena kehidupan. masalahnya ada teman saya mengajarkan Nabi sudah tidak ada, meninggal dia. Baru kemarin namanya Pastor Ben Uti Watimena diajarkan Nabi udah nggak ada, meninggal. Udah ada 5 orang mati Nah, kalau- semua. Kalau memang seperti itu, begini aja Bang. Kalau soal itu, biar saya ceritakan kisah saya Bang ya. Bisa Bisa kan? lagi, ya. Begini, saya pun kalau memang Anda abang Nabi tidak masalah, tidak masalah lah. Ya saya terima juga. Kita berdua sama-sama kita di dalam nama Gitu Tuhan. dong. Udah. Begini cerita saya. Gitu. Waktu saya dulu sakit,
Karena saya tidak bisa tidur sampai 1 tahun, ngomong-ngomong terus siang dan malam. Walaupun saya tidak merusuhi orang, akan tetapi saya sudah merasa muak bicara dengan orang lain begitu. Saya lebih puas saya berbicara sendiri, bertanya langsung kepada Tuhan, berdoa sendiri seperti itu. Makanya dulu saya tahannya nggak makan seminggu, berpuasa saya sambil berdoa. Jadi saya dipukuli sama kepala desa ini. 5 orang yang memukuli saya, Bang, sampai berdarah-darah, besar-besar orangnya. Saya tidak melawan. Setelah mereka puas memukuli saya pergi, Bang, ke hutan malam-malam ini tanpa cahaya, tanpa lampu. Jadi disitulah saya berdoa 1 malam bersama dengan Tuhan, bertanya-tanya, berdoa, bercerita kepada Tuhan. Nah, saya tidak mendoakan mereka itu supaya mati, tetapi saya berdoa mengadu-ngadu kenapa saya dipukuli Tuhan begitu kan. Tidak lama kemudian, paling ada 7 bulan sakit satu, ada sakitnya 1 bulan mati. Satu lagi sakit, ada 2 bulan sakit mati. Sekarang 5-5 ya, Bang, sudah dalam tanah. Bagaimana pula itu? Ini bukan bohong ya. Begini, Udah 5-5 saya sudah dalam tanah. memukul kamu, ya. Kalau orang sebentar, kalau orang memukuli kamu itu tentu salah. Tetapi begini, ya. Ajaran kamu itu yang kamu dapatkan, seseorang dipakai Tuhan bukan berarti dia sempurna. Dia masih ada yang harus dibersihkan supaya semakin sempurna. Nah, Ya. itu Jadi itu kalau yang saya kamu percaya. sebentar. Itu yang saya percaya. Nah, jadi kamu jangan merasa kalau saya sudah disembuhkan Tuhan maka saya jadi pengajar. Bukan, belum tentu. Ada orang dikasih talenta pengajar. Kamu bisa diam dulu nggak? Kamu ngomong mulu dari tadi. Udah awak kasih kesempatan bicara, kamu diam. Kamu menahan diri dulu. Oke, Ini yang lanjut. membuat kamu masih belum sembuh, belum total sembuhnya. Jadi gini, ya. Kalau kamu misalnya, iya, kamu udah divaksin belum? Kemarin kamu divaksin nggak? Ketika COVID? Nanti aja dibahas itu, Bang. Lanjut aja dulu bicara. Lu Bang. jangan takut, aduh. Bukan, kita kan bahas apa. Kalau kita bahas nanti semua nanti melarat, Bang. Abang Enggak, saya pertanyaan tanya. Abang ceritakan yang Aduh, tadi. saya yang cuma tadi. nanya doang. Jawab. Kamu jangan ketakutan. Kamu kemarin pas COVID divaksin nggak? Nanti aja, Bang. Iya, yang lain aja dulu. Aduh, takut Ya, ya. apa kan biar selaras dia. Kalau masalah semua nanti Abang tanya. Takutan dia. Nanti malam pun saya ikut nanti di lab Abang. Kalau soal itunya. Ini dulu kita bahas. Oke, jadi gini ya. Ya. Kalau kamu disembuhkan Tuhan, ya puji Tuhan, saya senang, saya bahagia. Kalau kamu dipukulin orang, saya juga tentu nggak setuju. Ya, kenapa orang sakit dipukulin? Itu juga kurang ajar. Tetapi jangan karena kamu sudah disembuhkan Tuhan, kamu seenaknya ngajar-ngajarin orang. Kamu tanya dulu ke Tuhan, ini ajaran saya benar apa enggak, gitu loh. Iya, itu benar. Saya melihat kamu ada roh parisi. Roh parisi itu adalah suka ngajar-ngajarin orang tapi nggak tahu ajarannya benar apa enggak, gitu loh. Cukuplah kau disembuhkan Tuhan, cukuplah kau dilepaskan Tuhan dari penyakit, tapi jangan kau bertindak kalau nggak disuruh. Tuhan berkata kepadaku, jadilah hambaku, sampaikan firmanku. Oke. Itu saya dengar. Sampaikan firman. Firman yang mana nih yang harus kamu sampaikan? Firman itu kan ada pengajaran, Iya. ada pesan. Nggak bisa sembarangan. Hamba Tuhan ini juga ada 5 jawatan. Ada rasul, ada nabi. Semua juga ini menyampaikan firman. Jadi harus jelas. Kalau kau jadi penginjil, kau juga menyampaikan firman. Tapi kau bukan nabi. Nabi itu dengan penginjil beda. Walaupun sama-sama menyampaikan firman. Kalau menyampaikan firman itu adalah ada yang langsung, ada yang nggak langsung. Nah, kalau langsung apa? Pernah nggak Tuhan bicara sama kau? Katakan kepada dunia bahwa sesungguhnya Nabi sudah berakhir. Ada nggak Tuhan ngomong gitu sama kau? Itu belum ada. Secara langsung. Itu belum ada. Saya tidak mengurangi Nah, kalau belum melebihi. jangan coba kita lompat-lompat. Iya, makanya masalahnya kau ini melebih-lebihkan. Apa yang Oke, disuruh Tuhan saya- kau tambah-tambahin, itu dosa kau. Iya, Bertobat saya terima. kau. Abang katakan itu, kalau memang
langsung Yesus mengatakan Kalau seperti kau itu misalnya tidak. dipakai Tuhan menjadi hamba sebentar ya, kalau kau mau dipakai jadi hamba Tuhan bisa-bisa saja. Misalnya kau jadi pendeta, mau jadi gembala, atau mau jadi penginjil bisa. Tapi kalau jadi nabi itu harus ada omongan Tuhan secara langsung, bernubuat berkali-kali. Jadi kita Iya, nggak Bang. asal-asal hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini juga jenisnya banyak. Hamba Tuhan Rasul, hamba Tuhan Nabi, hamba Tuhan penginjil, hamba Tuhan gembala, hamba Tuhan guru, hamba Tuhan yang mana kau? Tanya lagi Yang ke mana- Tuhan. Tuhan, yang saya hamba mana pun Tuhan. Yang mana Nggak pun belum bisa ada. main yang. Nah, jadi si kawan, si raja ini perlu banyak dulu belajar. Jadi jangan langsung main hajar kiri kanan, jangan. Udah, saya Sekarang rasa begini, cukup ya. begini Bang, Udahlah, sedikit cukup lah. sedikit lagi saya tambahi. Sedikit lagi saya tambahi. Begini Bang ya, bukan saya mengajari. Kita semua manusia tidak ada firman Tuhan belajar tentang Tuhan tamat-tamatnya Bang, sampai mati pun kita tetap belajar. Walaupun seorang pendeta pintar perjanjian lama sama perjanjian baru dan banyak memberikan mujizat, semua kita belajar sampai mati, tidak ada bandingnya. Nah seperti itu juga saya pun tetap ingin belajar kan begitu. Saya bukan pendeta, saya bukan nabi, saya hanya orang berdosanya. Saya tadi hanya menyampaikan mujizat saya yang pernah saya terima begitu. Nah, Masih ada 3 lagi. ya, jadi tugas itulah yang perlu kau saksikan. Saya disembuhkan Tuhan dari gila. Nanti kan ada orang nanya, kira-kira apa yang menyebabkan Lai gila? Jadi menurut saya, Lai ini gila karena belajar dengan guru palsu. Bukan. Makanya Lai diizinkan Tuhan gila. Itu kan sudah penanggapan begini ya, Lea. Dengarkan dulu saya bicara. Anda berani mengatakan seperti itu padahal bukan seperti itu sebelum terjadinya. Saya sudah ada 8 tahun gila, barulah saya sekolah Alkitab diajari oleh Tuhan Yesus dengan hambanya. Makanya tidak lama Hambanya kemudian siapa itu? hamba Tuhan itu mau Ya, sukarela. hambanya itu siapa? Ya, Siapa itu, namanya? Dari gereja yaitu mana? guru yang mengajari saya. Dari gereja mana? Intinya bukan masalah gereja. Kalau gereja saya tidak ada membenarkan gereja. Kok kau ditanya kebanyakan kau ngumpet kau. Ditanya ngumpet. Itulah yang masih bikin kau Dari berdosa. ajaran karismatik. Nggak pernah kau mau jujur. Dari ajaran karismatik. Oke, ajaran karismatik. Saya di dalam Kau nama udah dibaptis Islam belum? sudah 2 kali saya Kau dibaptis. udah dibaptis Islam belum? Sudah 2 kali saya dibaptis. Dapat bahasa roh nggak? Kau dapat bahasa roh nggak? Ketika saya dibaptis, saya tidak Kau mendapatkan. dapat bahasa roh nggak? Belum. Belum. Oke. Ah, di Ya Protestan. udah itu aja dulu kerjain. Jangan semua kau kerjain. Kerjaan orang kau kerjain. Kerjakan kerjaanmu. Siapa yang mengerjai orang? Kerjakanlah tugasmu bersaksi. Kau udah disembuhkan. Tapi Ya, kalau ini- kau ngajar-ngajar Nabi udah nggak ada, kau jangan ngajar-ngajar seenaknya. Nah, abang lah itu bang. Iya, saya pun tidak ada untung ruginya kalau memang abang nabi. Nah, begitu. Kalau memang abang nabi, Jadi, saya supaya saya iya, seperti betul Itu aja. begitu. Jadi, silakan lanjutkan kesaksianmu supaya banyak orang dimenangkan melalui kesaksianmu, itu udah cukup. Iya, itu memang selalu Iya saya kan? naik orang. Iya, Itu. saya bersedia. Jadi kita kan punya keahlian masing-masing. Mana yang kita kerjakan. Apa yang bukan bidang kita, jangan kita kerja supaya kita tidak jadi batu sandungan. Seperti Ya, itu. bidang saya- Kalau masalah Nabi, Bidang saya mengatakan bang, itu saya mendengar suara Tuhan. Saksikan kepada orang-orang bahwa saya hidup dan berkuasa. Kan begitu. Jadi nah artinya saya itu kalau itu benar. Kalau itu ingin saya percaya. Saya ingin menyaksikan selalu, mulai dari dulu itu walaupun di kampung, saya ingin menyaksikan selalu hanya di dalam nama Tuhan Yesus ada pertolongan, ada kuasa, ada mujizat, ada Kalau itu kesembuhan. namanya, gini Leko, kalau itu namanya, Lai itu sebagai penginjil. Itu namanya penginjil. Jadi itulah yang Lai saksikan supaya banyak orang percaya kepada Yesus. Tapi kalau masalah nabi, adanya nabi atau rasul, saya rasa itu bukan bidangnya Lai. Jadi Lai jangan
sembarangan, oh ini bukan nabi, ini nabi. Ah, jangan, itu hati-hati, itu pengajaran-pengajaran begitu. Nah kalau Lae mengatakan saya sudah sembuh, saya bersaksi, ah itu bagus, itu saya setuju itu kalau itu ya gitu. Iya, Jadi iya. saya rasa lanjutkan penginjilanmu, bersaksi terus sampai Tuhan Yesus datang. Semangat dalam Kristus. Ya, silakan yang lain. Saya rasa cukup ya, Lekku ya. Silakan. Gitu. Baik, bikin turun dulu kalau gitu bang. Ya. Tuhan berkati. Tuhan Terima berkati. kasih lah kalau Shalom. gitu bang. Shalom. Apa nyimak pun enggak apa-apa tuh. Kalau Raja.